Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Wah, pada semangat semua nih. Ini gimana nih puasanya ini? Apakah lancar? Apakah sudah bolong? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah saya lancar sih, Bu. Belum 2 doang. Oh, belum 2. Oh, ini mokil apa haid nih? Sakit, Bu. Oh, sakit. Saya juga cuma belum 1, Bu. Karena sakit kah? Iya. Oke. Kalau yang lain? Saya Udah belum. Berapa tuh? apa ya? Seminggu. Oh, seminggu. Udah pulang juga seminggu. Oke. Kamu sakit? Oke. Ini pada dari mana nih? Apa ya, Bu? Habis kan ini ada sesi konseling kan. Kalian semua sebelum kesini habis dari mana? Oh, saya dari kelas sebelumnya sih, Bu. Kalau dari sebelumnya. Kalau saya habis ini sih, Bu, tadi main dulu sama teman-teman. Main kemana nih? Main ini, Bu, ke apa namanya? Enggak. Nyari apa namanya kayak buku itu, Bu. Nyari buka. Oh. Oke, kalau Mbaknya? Saya habis dari kajian di masjid, Bu. Oh, wow. Masya Allah. Masya Allah. Bagus. Insya Allah. Oke. Sebelumnya kalian udah pada kenal belum nih? Belum. Sebenarnya belum sih, Bu. Tapi kok kelihatannya udah akrab banget. SKSD ya, Bu. Oke. Berhubung semuanya belum pada kenal, kita kenalan dulu ya. Mulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Bulan. Kalian bisa panggil saya Bu, Mbak, atau Kak gitu, terserah senyaman kalian. Saya di sini sebagai ketua kelompok atau konselor buat kalian gitu, yang memfasilitasi kalian untuk bercerita masalah kalian. Oke. Saya udah perkenalan diri. Ini siapa nih yang mulai berkenan duluan untuk memperkenalkan diri? Mbak ini, Bu. Ya, Ayo, silakan. perkenalkan nama saya Dora Wirati. Saya biasa dipanggil Dora. Asalnya dari mana? Asalnya dari Malang. Terus mbak sebelahnya? Saya Dela Novita, biasa dipanggil Dela. Asalnya dari Tulungagung. Oke. Terus mbak sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Berliana Triwidiastuti, biasa dipanggil Berliana. Asal saya dari Jakarta. Mbak sebelahnya? Saya Dwi Putri, biasa dipanggil seraya manggil lah, Bu. Terus yang panggil? Bisa Dwi, Oh, bisa Putri. iya, oke. Oke. Yes. Ya. Sudah? Oke. Untuk mengenal lebih jauh lagi, Ibu mau kalian menghafal dari mbaknya dari sini, mbaknya dari sini, nanti dibilang sama Mbak Dora gitu namanya siapa. Apakah bisa dipahami? Gimana ya, Bu ya? Misal ini namanya kan Mbak Dwi kan, Mbak Dwi, Mbak Berli sama Mbak Dora gitu. Oke, cuma gitu doang. Iya. Oh, ya, ini Mbak Dwi, Mbak Berli sama Mbak Dela gitu. Oke. Terus Mbak Dela silakan. Ini Mbak Dora, Mbak Dwi, Mbak Berli. Terus Mbak Berli. Mbak Dora, Mbak Dela, Mbak Dwi. Oke. Mbak Dwi. Mbak Dora. Mbak Dora. Mbak Terus. Dora, Mbak Dela sama Mbak Berli. Oke. Sekarang udah pada kenal semua nih ya. Sebentar, Bu. Kita pada tertawa nggak, Bu? Boleh. Sudah. Udah. Sudah. Oke. Jadi sebelumnya saya mau nanya nih, kalian udah pernah melakukan sesi konseling belum? Sudah. Sudah, Bu, tapi individu. Oh, individu. Kalau yang kelompok? Belum. Saya kelompok. Kelompok. Benar. Oh iya. Yang dipelajari pasti Mbak Dwi udah mengetahui asas-asasnya ya. Bagi yang belum tahu, ada beberapa asas dan etika dalam berkonseling kelompok ini. Yang pertama, asas keterbukaan, yaitu kalian bisa terbuka dengan saya dan teman-temannya untuk menceritakan masalah. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu kalian datang ke sini tuh nggak atas dasar
paksaan. Jadi kayak kalian tuh sukarela datang ke sini gitu. Terus yang ketiga, asas ketersediaan, yaitu asas kalian bersedia menceritakan masalah kalian dengan luas dan nggak takut dijudge gitu ya. Sama yang kerahasiaan tadi, teman-teman bisa menjaga rahasia antara teman satu sama lain cukup di ruang konseling ini, jangan sampai dibocorkan ya. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, waktu konseling kita nanti sekitar 20 sampai 25 menit gitu. Apakah cukup? Nanti masalahnya dibahas secara bertahap ya, kayak misal satu-satu gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada masalahnya yang belum selesai bisa dibicarakan di minggu depan. Oke, apakah paham? Oke. Sekarang siapa yang berkenan untuk membicarakan masalahnya terlebih dahulu? Apakah saya mau tunjuk? Ya, itu tunjuk saja. Mulai dari Mbak siapa ya? Mbak Dila aja deh. Kalau saya tuh bingung sih Bu, soalnya saya tuh kayak suka ngabisin uang buat yang hal-hal yang nggak penting gitu, buat beli yang nggak, yang itu tuh sebenarnya nggak berguna gitu, saya beli gitu. Jadi mungkin saya apa sih istilahnya, lupa Bu. Oke. Mbak Dila suka menghabiskan uang untuk beli barang-barang yang nggak penting gitu ya. Bisa diistilahkan dengan arti konsumtif ya. Konsumtif dan boros gitu ya. Oke, saya sangat memahami perasaan Mbak Dila saat ini. Terus Mbak Dwi silakan. Kalau saya apa ya Bu, saya nggak kayak bingung mau cerita yang mana gitu Bu. Tapi biasanya kalau konsep kelompok ini apakah ada sama atau beda? Beda nggak apa-apa. Nanti kita bahas permasalahannya yang menurutnya paling urgent aja. Nanti permasalahannya Mbak Dwi bisa dibahas di lain waktu. Itu ini sih Bu, sama kayak Mbak Dela, mirip, nggak sama mirip. Cuman saya lebih ke kayak makanan. Kalau Mbak Dela kan barang-barang ya Bu, kalau saya itu makan. Tapi kalau saya ke barang itu agak sedikit pelit gitu di diri saya sendiri. Tapi saya juga termasuk yang konsumtif. Enggak sih Bu, bukan makanan aja. Tapi kayak ada hal lain yang memang yang mengeluarkan uang lebih banyak gitu Bu. Apa tuh halnya tuh? Jadi kan saya ini Bu, ada kayak berteman gitu di TikTok kan Bu. Sama teman-teman, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari luar Jawa Timur juga gitu Bu. Jadi kita kayak saling tukar-tukar kado gitu Bu biasanya. Oh, itu menghabiskan uangnya lumayan banyak kah? Ya nggak banyak-banyak banget sih Bu. Oke, saya sangat memahami perasaannya Mbak Dwi saat itu pas menghabiskan uangnya untuk tukar kado sama teman-teman TikTok gitu. Oke, bisa dilanjut dengan Mbak Dora? Kalau saya ini sih Bu, saya merasa kalau orang tua saya tuh kayak terlalu strict gitu loh. Tapi emang nggak, posisi saya tuh kayak kadang-kadang tuh kayak mengganggu gitu loh. Terlalu strictnya nih gimana nih? Kayak apalagi kan keluarga saya kan emang dari figur agamanya kan emang ketat banget gitu loh. Jadi tuh kayak kadang-kadang itu kayak mau ngebantah itu kan tuh kayak nggak cuma dibantah sama orang tua, kan nggak dibantah dengan agama gitu. Itu kayak nggak bisa, kayak saya tuh kayak nggak bisa bales kayak ngasih pendapat saya, tapi saya juga nggak mau ngikutin terus gitu loh rasanya. Oke, saya sangat memahami perasaan Mbak Dora, pasti nggak enak banget punya orang tua strict parents gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Berli. Kalau saya sendiri hampir mirip sama Mbak Dora, tetapi orang tua saya tuh ke beberapa teman tertentu saya aja. Jadi kalau saya itu, orang tua saya tuh strict itu ketika saya keluar dengan teman-teman SMA saya. Dan saya tuh
merasakan perbedaan yang signifikan antara saya sedang bermain dengan teman SMA dan saat saya bermain dengan teman SMP kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih saya main sama teman SMA ini, saya tuh jam 8 tuh kayak udah diteleponin, jam 8 jam 9 udah diteleponin. Sedangkan kalau saya main sama teman SMP bahkan kayak sampai jam 10 bahkan lebih, itu kayak saya tuh gak dicariin, dan malah kayak teman-teman SMP saya tuh kayak lainnya tuh panik kayak kok kamu gak dicariin sih gitu, kayak takutnya tuh malah marah gitu. Oke, istilahnya orang tuanya Mbak Deliana ini lebih strict ke teman yang SMA gitu ya. Oke, saya sangat memahami perasaan Mbak Deliana. Oke, menurut kalian nih, yang permasalahannya yang paling urgent buat dibahas ini yang mana nih? Mbak Dora sih kayaknya. Oke, Menurut saya juga Mbak Dora, karena kan Mbak Dora ini terhubung dengan orang tua yang strict ya. oke, apakah Mbak Dora berkenan? Teman-teman berkenan kan kalau Mbak Dora dibahas? Iya Bu, tidak apa-apa. Oke, untuk Mbak Dora dipersilakan untuk membicarakan masalahnya. Jadi ya Bu, ya kan orang tua saya kan emang strict gitu kan ya. Itu tuh apalagi kan bener saya juga perempuan gitu kan. Ada tuh kayak saya tuh kadang-kadang gitu kayak mau pergi itu tuh kayak ragu gitu loh, boleh pergi apa enggak. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang kayak volunteer atau organisasi gitu kan saya tuh kayak sebenarnya tuh kan ada tuh kayak apa aku coba aja ya, tapi tuh kayak pernah kan aku ngomong gitu, boleh nggak ikut organisasi gitu, terus katanya adik saya tuh ngomong gini, boleh tapi maghrib dia harus pulang. Padahal kan kalau organisasi kayak gitu biasanya rapat kan kayak malam gitu ya, sedangkan kalau misalnya maghrib pulang itu kan pasti kayak beban organisasi banget gitu kan. Akhirnya saya tuh kayak mau ikutin apa-apa tuh kayak nggak enak gitu loh. Terus tuh sebenarnya tuh boleh keluar sampai malam gitu, asal tuh kayak ada kayak keluarga yang ikut kayak mas saya atau adik saya gitu. Itu kayaknya tuh kayak rasanya tuh kayak kok apa-apa susah gitu loh. Bahkan waktu hari pertama puasa kan ada bukber kan ya saya sama teman-teman saya, itu tuh gara-gara saya tahu nggak bakal dibolehin kalau keluar malam-malam, itu akhirnya saya tuh kayak ngajak mas saya kan, gara itu teman saya kan, akhirnya mas saya nggak bisa ikut bukber teman-teman saya kan, akhirnya tuh mas saya pergi sendiri cuma kayak ngantri saya ke sana, terus selesai bukber mas saya jemput lagi gitu loh. Itu kayak kadang-kadang tuh kayak ngerasa kasihan gitu loh, kayak tapi kalau misalnya enggak itu nanti saya juga nggak pergi juga gitu kan. Oke, jadi permasalahannya Mbak Dora di sini, orang tuanya Mbak Dora tuh terlalu strict kepada Mbak Dora yang udah mahasiswa yang seharusnya bisa ikut organisasi ini itu, tapi nggak dibolehin dengan alasan nanti takut Mbak Dora takut kenapa-napa juga ya gitu ya. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kan Mbak Dora udah kuliah, pas SMA atau SMP gitu pernah nggak digituin juga sama orang tuanya? Pas SMP SMA kan saya mondok kan ya, terus waktu SMA itu kan saya mondoknya di luar Malang kan, di Solo. Itu tuh kadang-kadang saya tuh kayak daripada orang tua saya harus jemput saya gitu kan, yang penting saya pulang sendiri gitu ya, naik bis naik apa gitu, sama orang tua saya nggak boleh gitu. Akhirnya saya kayak ngerasa kenapa ya nggak boleh ya, berarti kayak ya cuma duduk doang gitu kan. Jadi apalagi waktu itu juga ada adik saya kan, harusnya kayak waktu pas sekolah di rumahku itu sempat boleh pulang sendiri ke Malang, tapi waktu SMP-nya itu malah nggak boleh. Saya tuh juga nggak tahu kenapa, kayak juga kadang-kadang itu orang tua saya itu juga kayak kadang boleh kadang nggak boleh gitu loh. Ada saya kayak mau izin sesuatu itu juga takut gitu loh. Oke, kan ini kan Mbak Dora udah mahasiswa gitu ya. Apakah Mbak Dora biasanya sering merasa tertekan kalau orang tuanya itu nggak ngebolehin organisasi gitu kan? Itu kan dalam tahu saya itu ya, organisasi itu juga penting buat ngembangin skill kita gitu. Tapi apakah Mbak Dora merasa tertekan atas perlakuan orang tuanya yang strict gitu? Sebenarnya kalau masalah yang organisasi saya nggak begitu kan, soalnya saya juga bukan anak yang sosial banget. Cuma itu kadang-kadang itu kalau misalnya nih kayak dulu waktu saya SMA, saya kan kayak pinginnya kan nggak kuliah di Malang gitu loh, tapi itu kayak sama orang tua saya nggak boleh gitu loh. Bahkan kakak saya itu yang waktu itu mau kuliah di Surabaya itu disuruh nikah dulu gitu, tapi saya nggak mau gitu kan ya, kalau harus nikah waktu kuliah gitu kan. Akhirnya ya udah saya lanjutinnya mau nggak mau ya kuliahnya di Malang gitu. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Aku mau nanya kamu berapa sekolah? Saya sekarang bertujuh. Itu ada perempuan nih kan? Iya. Itu orang tuamu
di perempuan semua atau kamu doang? Di perempuan semuanya. Berarti kelakuannya sama gitu ya. Tapi gara-gara mungkin saya juga anak yang paling bandel gitu kan, yang paling kayak itu yang paling kayak berani banget orang tua saya itu kan pak saya gitu kan, itu saudara perempuan saya itu kayak iya gitu kan, akhirnya kayak orang tua saya tuh kayak ngewanti-wanti banget gitu loh akhirnya itu saya itu. Terus gimana? Apa Mbak Dora udah pernah membicarakan hal ini kepada orang tua Mbak Dora? Terus juga gimana perasaan Mbak Dora gitu? Apakah Mbak Dora memiliki perasaan kayak tertekan atau sebagainya? Karena kan sekarang posisinya Mbak Dora ini sudah kuliah, sudah bukan siswa lagi yang masih sekolah duduk di bangku SMP atau SMA yang mungkin harus lebih diketatin lagi. Kalau kuliah kan kita juga butuh waktu dimana yang harusnya ikut organisasi tersebut, yang apalagi kalau kuliah itu ikut organisasi pulangnya kan juga nggak tentu gitu. Apakah Mbak Dora memiliki perasaan tertekan? Kalau misalnya sebenarnya saya juga nggak begitu pingin ikut organisasi gitu kan, soalnya saya juga bukan anak yang apa yang saya bilang bukan yang pintar bersosial gitu kan. Cuma kadang-kadang saya juga ngerasa kayaknya itu penting gitu loh, akhirnya saya tuh kayak pingin coba tapi saya tuh lebih kayak nggak berani gitu loh. Kayak waktu itu pernah ngomong ternyata kayak di apa namanya di batasnya tuh segitunya gitu loh, bahkan katanya kalau misalnya mau pulang malam itu harus dijemput gitu loh. Ini ya kayak bayangin aja kayak setiap kali pulang dari organisasi itu dijemput kan kayak ngerepotin banget gitu kan. Akhirnya saya kayak udah mending saya nggak usah ikut aja gitu. Terus kalau misalnya pernah ngomong apa enggak itu pernah dulu orang tua saya itu sempat nanya kayak ini kayak orang tua aku bisa ambil itu gimana, terus aku yang bilang ya kayak mungkin ya strik aja nggak kayak yang lainnya gitu ya, gara-gara striknya kan bukan strik yang posesif gitu kan. Akhirnya saya juga nggak bisa bantah, apalagi juga yang masalah agama gitu, kayak kalau saya bantah tuh kayak durhaka gitu loh. Terus kan juga Mbak Dora bilang kalau misalnya Mbak Dora ini 7 bersaudara dan semua anak perempuannya dia dilakukannya sama gitu. Kalau dari Mbak Dora sendiri, Mbak Dora ini anak keberapa? Saya anak sekarang keempat. Berarti punya Mbak juga atau emas semuanya? Kakak saya yang perempuan satu, yang dua lagi. Oh gitu. Berarti Mbak Dora juga memiliki seorang kakak perempuan dan emas ya. Nah, apakah waktu ke kakak perempuannya juga sama ketatnya seperti itu? Iya, bahkan ini ya kakak saya kan nikahnya kan awal gitu ya, itu ya gara-gara mau lanjut kuliah tuh akhirnya dinikahin. Dan juga kayak saya kayak mau kuliah di luar itu kayak dinikahin kan pasti kayak saya juga nggak mau gitu loh. Berarti pernikahan itu hasil dari perjodohan atau gimana Mbak? Seperti itu waktu itu kan gara-gara saya mau kuliah, kalau tuh kuliah di Surabaya, bahkan rumah saya di Malang, dari Surabaya itu kan bukan tempat yang jauh banget gitu kan ya. Tapi orang tua saya nggak mau ngelepasin gitu, akhirnya ini kayak yaudah dinikahin aja. Biar orang tua saya nyariin suaminya, dijodohin berarti iya, lebih taruh gitu lah. itu sebenarnya kan abis saya kan kayak punya kayak di Malang ini tuh ada kayak mahat gitu loh. Tapi itu buat kayak kos-kosan, tapi ngomongnya mahat tapi kayak lebih kos-kosan gitu loh. Nah ya dari situ masnya itu. Izin bertanya ya, kan orang tuamu strict kemana-mana harus sama mahram dan sebagainya. Nah itu hal apa yang kamu pikirkan dan kamu lakukan? Maksudnya apa tindakan yang sudah kamu lakukan yang tercipta dari itu, dari strictnya orang tuamu, atau mungkin kamu yang sering menentang mereka, atau kamu yang pernah diem-diem nggak pulang atau gimana? Kalau itu nggak pernah sih, nggak berani. Tapi itu kadang-kadang saya tuh kayak akhirnya tuh kayak seperti itu nggak sih, kayak iri gitu loh sama laki-laki gitu loh. Kayak lagi kakak saya kan mau sampai keluar kota berhari-hari nggak pulang kan kayak nggak masalah gitu kan. Saya tuh kayak kadang-kadang kayak mikir kok aku nggak lagi sebagai laki-laki aja gitu. Oke. Sebelumnya saya mau nanya ke Mbak Dora lagi ya. Kan tadi Mbak Dora kan menjelaskan bahwa orang tuanya tuh berlandaskan agama gitu ya. Apakah Mbak Dora pernah tuh nentang orang tuanya, aku
aku ini udah mahasiswa, aku ini perlu bebas gitu, perlu istilahnya bebas dalam artian masih dibatasin lah gitu. Apakah Mbak Dora pernah nentang apa biasa aja? Tentangnya saya itu pernahnya dulu waktu SMA kan saya kan nggak pingin di jurusan yang saya jalani sekarang gitu kan. Saya bilangnya saya dulu cuma pengen arkeolog gitu loh. Itu tuh saya udah kayak ngomongin kayak itu tuh kakak saya orang tua saya tuh udah kayak kamu tuh gak bakal betah deh kalau kamu aja panas-panasan aja nggak mau lagi kalau jadi arkeolog nanti kamu harus masuk hutan apa banyak nyamuk emang kamu betah gitu kamu di rumahnya mbakmu aja nggak berapa kayak nggak betah gitu loh minta pulang gitu kan saya bilang kayak ya kan nanti bisa adaptasi kan bisa kan pekerjaan gitu kan kayak saya udah ngomong bisa kok aku panas-panasan bisa kok aku digigit nyamuk tinggal digigit nyamuk gitu habis itu saya udah kayak nentang gitu terus endingnya tuh sih kamu kayak itu tuh ya tempat yang kayak bersejarah gitu itu kayak dijaga sama makhluk-makhluk lain gitu loh pas itu jadi itu kayak kita tuh nggak boleh ganggu akhirnya apalagi kan aku cewek gitu kan ya dan sama orang tua saya ya nggak dibolehin kayak gitu loh kan kalau udah kayak gitu saya mau nentangnya gimana gitu loh akhirnya waktu itu ya udah saya diem habis itu. Oke, tapi Mbak Dora nggak mencoba mengkomunikasikannya dengan baik. Oh, aku dengan masuk arkeolog ini aku bisa jaga diri loh, bapak atau ibu itu. Jadi kayak bisa lebih legowo, bisa lebih lega gitu, ngejalaninya sama-sama gitu. Takutnya kalau misalnya ditentang lagi itu apalagi udah sampai batasan agama gitu jadinya ini kayak waktu debat sama orang tua saya nggak boleh gitu saya tuh kayak durhaka sama orang tua kan itu kalau tambah debat sama yang anak kayak udah durhaka sama orang tua durhaka sama agama jadi itu ya saya udah nggak berani lagi. Oke. Menurut teman-teman gimana nih? Apa ada tanggapan lagi? Maaf ya, Iya. jadi kayak orang-orang yang nggak dulu tuh kayak istilahnya kasarnya kayak mengancam dengan kata agama gitu dan durhaka gitu kan biar Mbak Dora itu nggak anu biar Mbak Dora ini takut. Sebenarnya nggak kalau ngancamnya pakai agamanya tuh enggak cuma itu kayak kamu tuh kan udah sama agama tuh ya jangan ditentang gitu loh kayak agama itu bukan sesuatu yang bisa dilawan. Jadi kalau menurut saya ya orang tuanya Mbak Dora ini bukan yang kayak ya wes terserah kamu mau ngapain tapi kayak lebih mementingkan ke agama dan gimana fitrahnya wanita di dalam agama kayak gitu. Jadi selama kayak masih dalam agama kayak misalnya nih saya kalau misalnya keluar malam sampai jam 12 itu boleh apa enggak ya boleh selama ada mahramnya kamu mau keluyuran sampai berapa tahun juga ada apa gitu. Oke, kan Mbak Dora ini kembali lagi udah mahasiswa gitu ya seharusnya berkembang gitu ya, berkembang dalam perkuliahan gitu, entah itu maupun di lingkungan akademik maupun non akademik. Nah, Mbak Dora kayak pengen nggak sih kayak teman-teman yang lain kayak diberi kebebasan dalam berteman, terus kayak kebebasan dalam berorganisasi. Oh ya satu lagi, Mbak Dora kan tadi tipe orang yang nggak terlalu sosial banget gitu kan ya. Apa yang Mbak Dora pikirkan dari pertemanan itu? Maksudnya kan pertemanan kan banyak tipenya kan ya, ada yang toksik, ada yang enggak gitu ya. Mbak Dora gimana kalau pikirannya dalam pertemanan itu? Kalau saya berteman ya sudah berteman saja kayak ya udah berteman seperti biasa tapi ya kalau misalnya harus kayak misalnya yang toksik itu mungkin udah harus sampai diajak keluar malam itu kayak di mata orang tua saya juga udah toksik gitu loh. Padahal ya kamu keluar malam ya juga mungkin ya nongkrong apa kemana itu ya udah nggak boleh gitu kayak ya sudah ya kayak lama-lelamaan tuh keinginan saya buat ngapa-ngapain itu juga udah ada gitu loh. Karena kayak cenderung pasif banget gitu jadi orang. Mbak Dora ini di jurusan apa ini? Sekarang di jurusan DK. Oh Mika, udah nemuin belum apa itu kayak titik terang untuk apa itu? Oh aku habis lulus ini mau jadi konselor, mau PPG, mau jadi PNS gitu. Soalnya sebenarnya itu kan saya kan pinginnya kan akhirnya kan gara-gara itu kan saya kayak ini kalau misalnya saya nggak saya cuma bakal lanjutin hidup doang gitu kan akhirnya saya kayak sempat gitu loh mikir apa saya cari saya ingin jadi apa gitu kan akhirnya saya mikir apa aku lanjut jadi ini aja ya psikolog gitu kan ya lanjut sekolah gitu loh terus tuh orang tuh ngomong gini nanti kalau misalnya kamu lanjutnya tuh nggak lanjut BK lagi nanti kamu nggak jadi profesor kan aku juga nggak pingin banget itu jadi BK soalnya kayak
saya milih BK ini kan juga suka-suka saya gitu kan ya, kayak orang tua saya ngomongnya kamu ambil pendidikan aja, tapi kan di mata saya kan saya nggak mau ngajar gitu, makanya saya tuh memilih biar saya nggak ngajar gitu loh. Akhirnya saya milih di BK. Selama di BK ini ternyata ada ngajarnya juga, dan saya kayak gimana ya caranya jalurnya itu biar saya nggak ngajar gitu loh. Akhirnya saya tuh mau lanjut ke yang psikolog gitu kan, cuma gara-gara saya tuh tertarik sama psikolog imunologi gitu kan, akhirnya tuh saya tuh takut buat ngomong lagi gitu loh, soalnya nanti tuh kayak kemungkinan besar itu juga bakal ditolak gitu loh sama orang tua saya. Soalnya waktu saya cek itu ternyata itu yang adanya psikolog itu tuh cuma ada di luar Malang semua. Saya kan juga nggak mau gitu loh. Gimana nih menurut teman-teman? Iya kan tadinya Mbak Dora ini udah punya pandangan dong berarti untuk kedepannya kalau misalnya Mbak Dora ini pengen aja terus karena lebih tertarik ke sana, dan ya, apa yang Mbak Dora ingin itu ternyata banyaknya di luar Malang ya. Mbak Dora ini kan sudah juga udah keburu takut duluan kan, dengan pemikirannya kalau misalnya orang tuanya nanti pasti tetap bakal nolak gitu karena di luar Malang gitulah ya. Nah, Mbak Dora nanti tuh bisa coba lagi mungkin komunikasikan lagi, karena kan mungkin setelah lulus S1 ini itu kan juga kita juga sudah semakin bertambahnya umur dong, pastinya harusnya orang tua juga lebih mempercayai kepercayaan itu tuh kepada anak gitu, apalagi anak sudah besar ya, meskipun emang anak perempuan tuh harus bahasanya tuh harus lebih dijaga lagi, tapi mungkin Mbak Dora nantinya bisa bilang terlebih dahulu, jadi Mbak Dora ini buang pikiran kayaknya aku nggak bisa deh, maksudnya kayaknya aku nanti tetap bakal ditolak deh, nggak dibolehin sama orang tua gitu. Mbak Dora lagi, maaf ya Mbak Dora bisa kok membuang pikiran itu terlebih dahulu, lalu Mbak Dora ngomong gitu ke orang tua supaya mungkin diizinkan, karena kan cita-cita Mbak Dora itu di sana gitu. Terus juga sudah semakin dewasa gitu, mungkin bisa dibicarakan lagi dengan orang tua. Kalau tadi kan Mbak Dora sempat menyinggung juga ya, kayak Mbak Dora itu iri sama laki-laki. Nah, kalau menurut saya, karena kita juga seorang wanita ya kita boleh iri, cuman kembali lagi ke fitrahnya wanita itu seperti apa. Terus juga ya kayak yang Mbak Berli tadi, Mbak Dora bisa mencoba apa yang dikatakan Mbak Berli tanpa harus menyalahkan fitrahnya Mbak Dora sendiri. Terus kalau aku mau tanya ya, terus kalau misal Mbak Dora keterima kerja di penempatan luar Malang gitu, itu bakal Mbak Dora ambil atau enggak? Dan kalau misalnya ambil, berarti kemungkinan Mbak Dora menikah kan? Tapi kayaknya kalau misalnya kayak gitu kan juga nikah itu kan kayak nggak mungkin bareng nikah gitu kan ya, apalagi kan itu kan seumur hidup juga gitu kan ya, dan belum tentu nanti tuh bakal sama-sama yang kayak bagaimana kalau misalnya saya di luar Malang, misalnya di Surabaya atau misalnya di Jogja gitu, kalau misalnya suami saya kerjanya nggak di sana kan sama aja nggak bisa. Jadi harus nikah dulu ya kalau ada pekerjaan di luar. Sebenarnya kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kakak saya nih di Jogja juga, saya tuh ikut ke Jogja tuh mungkin masih boleh gitu kan ya, cuma kan nggak bisa kayak gitu kan, kakak saya punya hidupnya sendiri, saya punya hidupnya saya sendiri gitu loh. Jadi tuh saya tuh kayak ya itu. Tapi kalau meskipun kamu pengen di Jogja kan Mbak Dora kan ada di Jogja. Nah itu kalau Mbak Dora kayak ke kos sendiri gitu boleh apa enggak kira-kira? Harus istilahnya harus kayak serumah, harus dipantau saudara Mbak Dora gitu. Itu pun yang mantau harusnya cowok. Berarti nggak boleh, maksudnya kayak
cewek sama cewek gitu. boleh. Kalau misalnya di pondok gitu kan dijaga sama pondoknya Iya, gitu kan. iya. Kalau ngekos kan kita bisa Bebas. bebas. Itu kalau salah nggak boleh sama orang tua saya. Oh, berarti kalau ya konternya Mbak Dora saat ini tuh Mbak Dora sendiri. Iya. Tapi kalau Mas sendiri tetap kayak memperbolehkan kan, maksudnya ya Mbak Dora misalnya kayak bukber gitu, kayak ya udah gitu kan diizinkan, dan dia malah membantu Mbak Dora untuk bukber dengan teman-teman Mbak Dora. Tapi kan gimana ya, kan saya kan juga punya hidupnya sendiri kan ya, kayak gimana ya, kayak cuma minta dia nganterin itu pun belum tentu dia punya kerjaan lain gitu loh. Berarti kan dia harus nyari pergi kemananya dulu gitu kan. Juga kan saya sendiri juga akhirnya kayak merasa nggak enak gitu loh. Ya udah cuma nungguin doang. Kalau misalnya bisa disuruh ikut bubur ya mungkin tak suruh ikut bubur sekalian, kan beda dunia juga gitu loh. Emang jaraknya berapa tahun Selisihnya 2 ya. Pokoknya sekitar umur segitu ya. Soalnya saya kan awal tahun kan, terus saya akhir tahun, jadi ya segitu. Oke, sangat seru sekali ya cerita hari ini gitu. Oke Mbak Dora, dapat saya simpulkan gitu ya. Jadi dari permasalahannya Mbak Dora ini, Mbak Dora punya pemikiran irasional terhadap orang tua Mbak Dora yang strict parents gitu ya. Dan Mbak Dora tuh masih berpikiran bahwa orang tua Mbak Dora tuh masih nggak mau membebaskan Mbak Dora selayaknya mahasiswa dan anak-anak pada umumnya gitu ya. Tapi Mbak Dora pas itu belum bisa mengkomunikasikannya dengan baik, karena orang tua nanti kalau Mbak Dora nentang takutnya disinggung soal agama gitu ya. Oke, baik, berhubung waktunya sudah habis ini ya, paling sudah melebihi 25 menit paling ya. Sesi konseling ini saya tutup. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mempercayakan dan mau bercerita kepada saya sebagai konselor itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan ataupun salah perbuatan ataupun perkataan. Baiklah, sesi konseling ini saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi